eh ya ngelihat dari apa ya, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman programmer itu kan kadang-kadang ada yang sedih, ada yang happy, ada yang nggak masuk akal malah gitu ya. Nah, Mas Zain ini termasuk yang mana nih? Atau semuanya diambil? Ya nggak 100% sama programmer gitu. Heeh. Apalagi di tempat-tempat kerja yang one man show gitu. Dia semuanya gitu. Superman ya. Superman ya, dia seorang avatar gitu. Avatar. Ya kita nggak bisa menyalahkan gitu. Semua elemen dikuasai ya. Iya. Apalagi sekarang teknologi semakin diandalkan. Iya, betul. Iya. Jangan takut programmer bakal dihilangkan dan digantikan dengan AI. Oh, iya. Nggak mungkin tuh. Betul, betul. Jadi kadang keresahan anak-anak juga kan, atau teman-teman di sini yang nonton tuh, wah gimana nih nasib saya nih? Sekarang udah nyari source code juga, AI udah nyampilin semuanya segala macam. Iya. Tapi kan sebenarnya kan yang ditampilkan itu kan harus kita validasi ya. Betul. Yang validasi siapa? Ya kita kan programmer sebenarnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Hari ini kita akan ngobrol bareng lagi dengan Mas Randy. Dan di episode sebelumnya Mas Randy juga pernah hadir ya. Kita ngebahas tentang secret coding ya. Di Cybercast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita akan coba gali pengalaman-pengalaman Mas Randy yang sudah malang melintang di dunia programan. Udah berbagai kota, udah datangin ya, dihinggapi. Nah, tapi sebelum kita mulai, silakan teman-teman subscribe terus channel YouTube-nya Cyber Academy, kemudian juga klik lonceng sebelah kanan atas, dan jangan lupa komentar ya. Kalau teman-teman ingin nanya-nanya sesuatu, tulis saja di komentar. Kita akan nanti bacakan di sesi Q&A. Oke, Mas, gimana badannya? Masih aman? Alhamdulillah aman. saya pulang dari kemarin tepar itu bener. Aduh, ya ngelihat dari apa ya, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman programmer itu kan kadang-kadang ada yang sedih, ada yang happy, ada yang nggak masuk akal malah gitu ya. Nah, Mas Zain ini termasuk yang mana nih? Atau semuanya diambil? Yang ketiga-tiganya pernah dialamin. Ketiga-tiganya. Sedih ada, senang ada, terus tidak masuk akal juga ada gitu. Ada gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu nih. Yang sedih dulu deh. Pernah apa, Mas? Yang sedih. Sedihnya itu ketika di awal-awal jadi programmer gitu. Newbie lah ya. Newbie, ya betul. Ketika kita tidak bisa mendeliver sebuah fitur yang diinginkan oleh tim manajemen ataupun oleh klien. Bahkan yang kita deliver itu sebenarnya masalah sepele, tapi karena masih newbie, dan tanda kutip newbie, akhirnya ya di mata klien ini sangat-sangat tidak profesional. Contoh paling sederhana, saya sejujurnya lemah di front end. Sedangkan waktu itu role saya sebagai full stack engineer. Full stack. Jadi ngerjain front end, back end, deploy ke server. Nah, pernah ada satu pengalaman ketika di awal-awal sebagai programmer, ada galeri gambar, di mana ketika gambar itu saya masukkan ke aplikasi, ternyata melebihi height yang sudah ditetapkan. Ukurannya? Ukurannya melebihi. Saya diminta untuk menyesuaikan. Akhirnya height-nya saya naikin nih, tapi width-nya tetap. Akhirnya gepeng. Dan itu di-deliver ke klien gitu kan. Sedih sih sebenarnya. Kenapa bisa mendeliver sesuatu yang terkesan remeh gitu. Iya. Remeh tapi ya kelihatan tidak profesional gitu. Dan berdampak juga gitu ya. Dan berdampak gitu kan. Kitanya, ke Mas Randy-nya ya, gitu betul. Jadi kan klien ngeliat, wah ini yang ngerjain nggak profesional nih gitu. Terus itu cuman masalah ini ya, cuman masalah ukuran ya. Ukuran doang gitu. Ukuran gambarnya. Ya, jadi belum gepeng. bicara fungsi segala macam gitu kan. Iya. Kalau fungsi, ada satu lagi yang cukup menyedihkan yang saya alamin. Ketika aplikasi yang kita develop ternyata digunakan oleh klien
menggunakan Internet Explorer 5 dan 6. Sebentar, ini tahun berapa nih? Ini tahun 2012 sampai 2013. Memang kebetulan klien kita itu kerjasama dengan Microsoft. Jadi mereka diwajibkan menggunakan Internet Explorer. Sedangkan kita tidak mengenal makhluk itu. Bukan tidak mengenal ya, kita tidak menginstal di laptop kita masing-masing. Kita menggunakan Chrome, Firefox, Opera. Opera dulu masih banyak yang pakai kan. Opera ya, termasuk saya sih pakai Opera. Ya, Opera, Firefox, Chrome. Ternyata klien protes nih, komplain. Kok fitur ini nggak jalan ya gitu. Pas ditanya, ternyata mereka pakai Internet Explorer 5. Ada yang 6. Kebanyakan 6, cuma beberapa yang 5. Akhirnya kita bikinlah satu aplikasi khusus Internet Explorer. Dibikin lagi? Jadi ada dua aplikasi. Aplikasi mini site waktu itu. Jadi kalau dia ngedetect browser, kalau ternyata dia menggunakan Internet Explorer dari direct. Khusus Internet Explorer. Yang tanpa animasi ya. Tanpa animasi, desainnya disesuaikan sedemikian rupa gitu. Kalau ada animasi biasanya tanda X muncul ya? Ya, ini cukup sedih kita. Ternyata kliennya menggunakan Internet Explorer gitu. Untung sekarang udah mati ya. Udah RIP ya? Ya, alhamdulillah gitu. Tinggal nama beban lagi berarti. Lalu sedihnya lagi, dulu cukup ramai tagline programmer itu, I'm programmer and I have no life. Pernah lihat? Sampai sekarang mungkin ya, di beberapa tempat ya. Ya karena kita mengerjakan aplikasi itu karena ini ya, ada deadline. Pasti. Dalam mengerjakan deadline itu, ya mau ngomong kita begadang gitu. Begadang untuk menyelesaikan atau mendeliver fitur sesuai dengan timeline, sesuai dengan development. Akhirnya ya begadang, bahkan di waktu libur pun kita mengerjakan. Gitu. Berarti nggak ada istilah weekend ya? Dulu saya sempat tidak merasakan itu. Ketika liburan pun sempat ditanya, ini fiturnya udah dibikin belum? Belum, saya bilang. Bisa dibikin sekarang nggak? Maaf Mbak, saya lagi liburan ke pantai. Karena pada waktu itu hari Minggu. Hari Minggu kan. Terus ditanya, bawa laptop nggak? Ya enggak lah. Ngapain ke pantai bawa laptop gitu? Kita tuh mau bersenang-senang ke pantai. Kita mengerjakan. Bahkan ada yang di beberapa teman saya ngelihat, kalau mau cuti ada notes gitu, bawa laptop. Ini kan cukup menyedihkan ya. Bukan sedih lagi sebenarnya, miris sih. Niat mau have fun ya. Ya, itu bagian sedihnya gitu di bidang programmer. Kalau di bagian menyenangkannya menyenangkannya udah pasti ketika fitur kita digunakan banyak orang gitu. Itu senang ya. Kita ada semacam achievement sendiri, kepuasan gitu ya. Kepuasan tersendiri. Wah, aplikasi kita dipakai orang nih. Dan tanggapannya positif. Gitu. Terus kita belajar hal-hal yang baru. Saya basicnya tidak suka programmer, tidak suka komputer, tidak suka ngoprek-ngoprek komputer. Cuman kenapa sekarang jadi programmer? Karena dulu kuliahnya aja di bidang IT. Itu pun karena diajak teman. Jadi karena udah terjerumus di bidang IT, ya mau nggak mau dilanjutin aja gitu. Jadi berarti emang nggak ada cita-cita, nggak ada niat ke sana gitu ya? Tidak ada cita-cita jadi programmer. Tapi ya gara-gara teman ngajak kuliah di IT. Di IT, betul. Mau nggak mau belajar IT. Keterusan sampai sekarang. Ternyata menarik ya. Enak. Kita bisa bikin sesuatu aplikasi yang menurut kita oke gitu. Walaupun menurut orang biasa aja gitu, bahkan cenderung nggak dipakai. Tapi ketika kita beranggapan ini oke, kita bikin aplikasinya dan jalan, itu enak gitu. Ada kepuasan tersendiri lah. Itu baru kita sendiri yang merasakan. Apalagi kalau kita bikin aplikasi yang berdampak pada orang banyak gitu. Nah itu yang senangnya ya. Dipakai oleh banyak orang gitu kan. Kemudian responnya, wih keren nih, wih bisa betul. Gini gitu ya, dan seterusnya ya. Iya sih, itu sesuatu, baik lagi ya, karena kalau udah senang dengan sesuatu, ketika sesuatu itu berhasil, pasti kepuasan kan yang pertama kan.
puas, pengen bikinnya yang baru lagi pengen bikin yang ngembangin lagi yang ini gitu segala macam gitu ya. Dan ketika dapat feedback yang negatif, itu sedihnya di situ. Makanya sekarang saya sebisa mungkin tidak memberikan feedback negatif ke aplikasi lain. Misalkan saya menggunakan aplikasi mobile, ternyata error nih, atau lemot, ya sudah saya nggak yang ngejudge, nggak yang wah ini aplikasi sampah nih, gini. Karena saya programmer juga gitu. Ya posisinya Mas ngerasain gitu kan. Dan sedih kalau dibilang gitu. Padahal faktor yang menyebabkan aplikasinya menjadi seperti itu tuh nggak sepenuhnya salah programmer gitu. Ada peran dari yang lain. Iya sih. Nggak mungkin semuanya programmer kan ya? Iya, nggak 100% salah programmer gitu. Apalagi di tempat-tempat kerja yang one man show gitu. Dia semuanya Superman, gitu. ya. Superman ya, dia seorang avatar gitu. Avatar. Ya kita nggak bisa menyalahkan gitu. Semua elemen dikuasai ya? Iya. Dia yang ngedesain fitur, dia yang ngedesain database, dia yang ngedesain tampilan, dia bikin API, terus dia yang nge-QA, terus dia yang ngedevelop ke server sampai itu publish digunakan oleh klien. Kan untuk organisasi-organisasi yang timnya kecil, pasti seperti itu ya. Iya, gitu. betul. Bahkan untuk tim yang gede pun, ketika aplikasi itu bermasalah di end user, ini nggak sepenuhnya kesalahan programmer. Biasanya nanti ada perdebatan nih antara programmer dengan QC atau QA. Ini QC-nya benar nggak sih waktu testing gitu? Terus QC bilang, oh ini waktu kita tes benar nih, ini programmernya ada yang ngubah nggak gitu, tapi nggak menginformasikan ke kita gitu. Miskom ya, banyak miskom kayak gitu ya. Jadi ketika suatu aplikasi itu bermasalah, sebenarnya nggak bisa disalahkan programmernya juga gitu. Iya sih. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya di situ sekarang. Kecuali kalau saya bukan programmer, saya seorang end user, udah pasti saya bilang, ini programmernya gimana sih ini? Apalagi aplikasi yang tanda kutip aplikasi gede ya, punya plat merah lah, plat merah atau sesuatu yang organisasi atau perusahaan yang terkenal, misalkan ternyata error nih, wah itu udah caci maki itu biasanya. Cuman karena kita seprofesi, mulai mikir lah ya. Iya, mulai mikir. Posisi dia gimana, ya, gitu kan. Betul. Perasaan dia gimana. Kita nggak bisa ngejudge karena secara tidak langsung saya mengejudge diri sendiri. Sedih. Nah, yang happy yang lain lagi gimana Mas? Kok masalah happy yang lain itu ketika kita bertemu dengan teman lain di komunitas. Kan program punya komunitas dong. Komunitas PHP misalkan, komunitas Java, komunitas Golang, terus kadang ada beberapa organisasi mengadakan event gitu. Mengadakan event, misalkan membahas sesuatu hal terkait dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini kita datang gitu ya, ikut event tersebut, kita dapat teman baru, dapat relasi baru gitu. Di sana enaknya di sana. Stigma programmer itu introvert, enggak juga sih gitu. Tapi dulu ya, waktu di 2015 bawah kayaknya, kesan lihat programmer tuh kayak geek ya dalam tanda kutip. Yes. Pakai hoodie, terus laptop banyak tempelan stiker gitu kan, ngodingnya di Vim atau V gitu kan. Terus kesannya tidak bergaul gitu kan. Kalau sekarang kan programmer tuh cenderung apa ya, ngelihatnya tuh ya lifestyle gitu. Ya bisa berbaur lah dengan yang lainnya gitu. Termasuk makin banyak komunitas itu kan. Iya, komunitas banyak gitu kan. Apalagi sekarang programmer itu sudah sangat menjamur ya. Dulu dulu di tahun-tahun kayaknya sebelum ada COVID kayaknya bootcamp tuh belum sebanyak sekarang bootcamp khusus programmer gitu. Jadi memang yang dicari programmer itu yang berdarah lulusan sekolahan gitu kan ya. S1, D3 gitu. Kalau sekarang kan lulusan bootcamp 3 bulan disalurkan kerja kayak gitu. Iya. Jadi enaknya itu kita selain bisa membuat aplikasi yang dipakai sama end user dan mereka puas gitu ya. Kita juga dapat relasi gitu, teman-teman baru. Tapi kalau misalkan saya penasaran kok
kalau programmer ngumpul di komunitas, misalkan meet up nih, Ya. di satu tempat gitu ya. Say hello, terus diem-dieman nggak? Enggak. Enggak ya? Di beberapa tempat gibahin perusahaan masing-masing. Tahu nggak, di tempat dia itu gini loh ternyata gitu. Sama loh, perusahaan saya juga gini-gini. Oh, sama, tempat saya juga. Wih, head programmer saya tuh, head programmer gua tuh gini loh ternyata orangnya. Ya gitu lah. Kalau yang saya alamin ya, jarang sih. Ya ada sesekali kita ngebahas masalah Teknologi misalkan teknologi baru kalau misalkan suasana santai Heeh. dibahas, tapi nggak seintens kalau kita ngomongin yang negatif. Kayaknya hampir semua komunitas deh. Security juga sama. Ketemu itu saya hello, kenalan ini. Di ujungnya capek. Udah dikasih tahu beberapa kali di atasan masih aja nggak pernah ngerubah password. Iya. Udah ngibah aja pokoknya. Nah itu Aduh. bisa jadi apa mungkin ya? Melepas kepenatan kali ya. Iya, betul. Karena kan di kantor Ya, udah under pressure ya. betul. Udah pasti under pressure. Karena kan hampir setiap lowongan sekarang syaratnya itu bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi melepasnya kemana ketika berkumpul dengan yang lain. Iya. Yang Karena sependeritaan. di dalam kantor nggak bisa kan? Nggak bisa. Ngomong kayak gitu kan, pasti Nggak nyampe tuh. berani. Ya. Paling bisik-bisik aja. Bisik-bisik aja. Ke teman sebelah. Tahu teman sebelahnya yang pengkhianat. Dilaporin. Mata-mata ternyata. Mata-mata. Itu yang bagian menyenangkan ya yang Iya saya sih. alami sebagai programmer gitu. Terus dulu awal-awal kerja ngerasa apa ya, programmer tuh kayak wah gitu, sesuatu hal yang keren gitu, Profesi yang ini ya. profesi yang keren. Karena ya lebih lagi karena belum banyak dulu, bahkan unicorn tuh belum ada di Indonesia gitu. Zaman sebelum unicorn ya berarti ya. 2012 kan Gojek belum ada, Belum. unicorn belum ada gitu, Yes. baru mau lahir. Iya. Dan istilahnya kerja apa? Programmer. Tuh enak ngomongnya tuh, programmer. Kalau sekarang tuh ya karena udah menjamur apa ya, programmer gitu. Ya udah gitu ya. Ya udah. Sekedar programmer aja. Tukang ngoding, tukang ketik. Ngoding bikin Iya, aplikasi iya. dan sebagainya. Walaupun ya kalau kita dapat di tempat yang value-nya tinggi, Oke. pasti rasa kebanggaan juga tinggi gitu. Iya sih. Cuman dulu pun walaupun kita di software house yang istilahnya menengah pun juga senang gitu. Wah, programmer gitu. Mungkin kalau sekarang security mungkin masih belum terlalu menjamur ya. Betul. Nggak semasif programmer kan. Jadi kalau misalkan kerja apa? Security engineer, mengamalkan aplikasi. Wih, keren. Keren. Terus kerjaan apa? Penetration. Mencari celah keamanan. Wah, keren. Tapi kalau udah menjamur mungkin itu hal yang lumrah. Ya, security engineer gitu. Ya udah, ngamanin doang. Iya. Aduh. Iya ya, dinamika kehidupan programmer. Ketika sudah menjamur ya tingkat apa? Rasa Ekspektasi gitu ya. ya kurang gitu. Heeh. Cuman ya udahlah gitu. Iya. Nah, kalau terkait gini, kan sekarang tuh oke, kesan programmer itu kan ya udahlah, saya sekedar nggak istilahnya tadi ya, nggak sekeren lagi gitu ya, sekarang zaman dulu. Tapi kan sekarang tuh tadi Mas Tenny bilang programmer itu sekarang dibawa embel-embel sebuah perusahaan. Misalkan saya programmer di perusahaan unicorn ini nih misalkan, baru pride-nya naik. Tapi kalau kerjanya di perusahaan middle sama ke bawah, saya mau perusahaan apa gitu ya? Programmer di mana kamu? Gini-gini. Biasa aja kesannya gitu loh. Iya. Jadi ya hampir sama sih sebenarnya kayak security juga. Tapi kebetulan ya masih belum ini aja, masih belum terlalu masif nih. Dan dari sisi salary juga programmer itu bukan untuk menengah ke atas kalau dia dapat pekerja di tempat kerja yang level yang menengah ke bawah. Kecuali kalau dia dapat di unicorn, baru enak tadi. Barulah ya. Sesuai semua. Oke. Unicorn top, pendapatan top, rasa pride-nya top gitu. Orang juga ngelihat, wah keren nih di unicorn gitu. Pasti banyak nih, gaji gede. Iya, pasti kan? Ya, itu udah pasti. Yang baru masuk aja mungkin di atas 10 sekarang, udah 2 digit. Tapi beda hal dengan yang software house atau startup yang baru mulai
merintis kayak gitu. Ya walaupun kita sama-sama programmer juga pasti pride-nya beda gitu. Iya sih, betul. Karena kan sering juga kita ngelihat orang-orang yang bikin konten atau yang bikin ngasih informasi, ini adalah salary pekerjaan di IT, programmer nomor 1. 25 juta misalkan. Iya, 20 juta. Ya, itu di mana? Itu masalahnya. Dia kalau dapat kerja di luar negeri, iya gitu. Iya, kan? Kalau di Indonesia, ya unicorn gitu. Atau enggak, ya perusahaan-perusahaan top gitu. Kalau levelnya startup yang baru merintis, nggak mungkin gitu. Dan susah ngarepnya juga gitu ya. Iya, nggak bisa gitu. Ya, itu bisa, acuannya dilihat dulu gitu. Gaji 25 juta itu. Karena sering lihat tuh, wah 20 juta. Programmer, kemudian software tester, sekian. Termasuk security juga. Itu kalau saya lihat security itu yang fresh graduate itu bisa di atas, bisa 2 digit. Tapi sampai sekarang kan security. Iya. Aduh. Oke. Nah, kalau dari yang ketiga nih. Oke, yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Ketika mendeliver sebuah aplikasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya pernah diminta bikin mini site. Microset lah, mini set. Memang tidak banyak fungsi gitu. Request pagi, dimintanya sore. Gitu. Akhirnya saya lakukan ketika saya dikasih PSD-nya di slicing. Gitu. Saya slicing beneran plug ketiplek slicing, termasuk konten-konten saya slicing. Ini headernya, ini kontennya, ini footernya. Saya slicing dalam bentuk image, 3 image. Saya masukin ke HTML. Jadilah sebuah microsite, tidak sampai setengah jam. Saya bilang ini udah selesai ya, naik ke staging ya, saya bilang gitu. Terus dikomplain nih sama tim manajemen. Ini kok kalau dikecilin layarnya tulisannya kecil ya gitu. Ya iyalah kecil, itu kan gambar semua gitu. Kalau mau bagus, ya kasihlah waktu besok gitu beresnya. Nggak bisa dalam waktu berapa jam jadi gitu. Itu nggak sampai 24 jam loh. Pagi request, sore beres. Mereka minta pagi juga jam 10-an. Jam 10-an request, minta jam 3 udah naik ke production. Saya bikin aja slicing gambar gitu. Jadi tulisannya ya masuk ke gambar. Jadi sesuainya gambar berarti kan? Gambar besar. Tulisan besar. Kalau versi mobile tulisan kecil. tapi secara deadline oke, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, profesional dong. Iya. Cuman ya mau ekspektasi apa gitu? Iya, dengan waktu segitu. Nggak bisa ekspektasi yang ekspektasi tinggi dengan timeline yang sedemikian rupa padat gitu. Apalagi sewaktu saya diminta bikin sebuah aplikasi yang sore di briefing besok harus naik, itu kan ternyata banyak bug kan ternyata. Kita banyak dikomplain oleh klien. Kenapa satu user itu bisa nge-redeem tiket berkali-kali? Ya karena secara fungsi berjalan gitu. Redeemnya? Redeem berjalan. Tapi secara validasi enggak gitu. Masih mending ngerjain dari pagi sampai sore ketimbang sore ke pagi gitu. Oh iya ya. Bener ya, waktu istirahat, waktu ini ya. Karena ini ya, tidak sinkron sih kalau menurut saya, antara visi tim manajemen dengan programmer gitu. Kan programmer ini kan menerima mandat ya, amanah. Tolong deploy atau bikin aplikasi ini, fitur ini 3 hari jadi gitu. Misalkan timeline 3 hari ya. Mereka pasti ada alasan dong kenapa minta 3 hari jadi. Bisa jadi karena kebutuhan bisnis perusahaan. Oh ini harus launching nih aplikasi kita karena ada event tertentu misalkan. Ada event A, ini kalau kita nggak ikut event ini rugi besar nih. Justru di event ini yang kita bisa ngambil momen kesempatan gitu. Tapi dari sisi tim dev ngelihat, wah ini kalau waktu manusiawinya nggak bisa 3 hari ini. Ini palingnya butuh 5 hari misalkan. Berarti kan ada ketidaksinkronan ya. Betul. Antara tim manajemen atau tim bisnis dengan tim development gitu. Dan udah pasti kalah tim development. Iya pasti kalah sih. Secara struktural juga development di sini,
bisnis di sini gitu. Kita nggak, walaupun kita punya kekuatan, kita kita punya argumen yang kuat, kita nggak bisa ngalahin di sini dong. Pasti ini yang menang gitu kan. Menang gitu. Akhirnya mau nggak mau, ya kayak sampai sekarang masih ada deh kayak gitu. Saya beberapa kali ngisi training di tempat lain, timeline yang tidak masuk akal itu masih terjadi gitu. Itu udah hal yang lumrah dari kayak turun temurun deh itu, kayak tidak lekang oleh waktu. Masalah timeline ini ya, ya balik tadi sih, karena tim bisnis memang concernnya pasti di bisnis dong. Iya. Bagaimana dia membuat sebuah katakanlah produk yang pasti berimpact ke perusahaannya gitu kan. Oke. Dan itu ya menghasilkan uang dan sebagainya gitu kan. Dan dia butuh aplikasi itu misalkan. Sedangkan tim dev ngelihat fitur ini memang nggak bisa cepat, walaupun secara lisan ini mah gampang. Tinggal gini, terus dia bisa ini, nanti dapatnya gini gitu. Kan tidak segampang itu. Begininya nggak segampang ini gitu. Ada yang harus diperhatikan gitu. Ya flow-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan terjadi user nginputin ini, resultnya apa gitu kan, itu kan harus dipikirin. Apalagi kalau kita menggunakan third party gitu. Oh iya. Itu kan nggak bisa cepat gitu kan. Itu sih yang nggak masuk akal, kayak project candi gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya, mungkin ini mah pendapat saya gitu ya. Seharusnya kan di bagian apa namanya, bisnis ya, manajemen itu kalau misalkan dia sudah dalam tanda kutip ada project yang harus diselesaikan satu malam, kemudian hasilnya itu nggak maksimal, banyak bug, dan bug-bug itu dia merugikan perusahaan itu, harusnya kan dia belajar dari history itu kan. Oh, next project kalau ada kayak gini, nggak mungkin nih. Tambah deh berapa hari misalkan. Ini nggak sama sekali. Masalahnya perusahaan, tadi programmer tidak bisa mengalahkan keputusan bisnis. Which is itu perusahaan ya. Oke. Perusahaan tidak bisa mengalahkan keputusan klien. Oh iya ya. Klien minta besok nih. Paling atas klien tuh. Iya, perusahaan mau apa? Nggak bisa Pak kami besok. Kalau mau 2 hari lagi. Ya udah kami cari yang lain gitu. Kan? Ya daripada klien lepas, mending kita press aja nih development. Yang bawa ini. Kita press aja gitu kan. Daripada kliennya lepas gitu. Kecuali kalau misalkan kita ngasih masukan, atau misalkan ketika terjadi brainstorming antara klien dengan perusahaan, misalkan tim bisnis. Oke. Oh ini bisa nih, nggak bisa sehari, ini harusnya 2 hari 3 hari, dan klien memaklumin, enak gitu. Tapi kalau untuk yang klien yang strict, nggak bisa, kami butuh ini di tanggal sekian nih untuk ngejar momen ini. Ya perusahaan bisa apa gitu? Masa dia mau nolak, sedangkan dia butuh klien gitu. Betul. Beda kalau perusahaan bikin produk sendiri. Oh. Dan itu pun juga tim bisnis juga nggak bisa serta-merta ngikut ke development, ke developer. Karena ada nih developer yang sebenarnya nyari developer yang bijaksana tuh antara susah gampang ya. Ketika dia misalkan bekerja di tempat yang under pressure-nya kuat gitu. Oke. Ini beres ya 1 hari misalkan. Terus katakanlah dia pindah nih ke tempat yang longgar banget. Oke. Yang tim manajemennya manut ke programmer. Oke. Akibatnya ketika ditanya, bikin pendaftaran berapa lama ya? 2 hari kata programmer. Si tim bisnisnya, oke 2 hari. Padahal nggak juga, itu setengah hari beres sebenarnya. Tapi programmernya memanfaatkan situasi ini untuk bersantai ria. I see. Mumpung mereka nggak paham, mungkin mereka lebih. Ya, betul. Ini untuk organisasi yang tim bisnisnya atau tim manajemennya tidak paham dengan IT, dan tim developernya sewenang-wenang. Karena ini pernah terjadi gitu. Dan saya mengalaminya. Ketika berpindah dari under pressure-nya tinggi ke yang slow gitu ya. Ya saya memanfaatkan itu gitu pada waktu itu. Ini berapa lama? Oh ini 3 hari ini beres. Enggak, 1 hari beres sebenarnya. 2 harinya bisa santai. 2 hari santai, main game dan sebagainya, nonton. Bener. Sama juga sih sebenarnya kayak
apa ya, network engineer ya. Kalau misalkan lagi pengen sesuatu kayak gini, posisi network engineer kan secara level hampir sama lah kayak programmer kan. Ada di bawah nih, gitu kan. Kita pasti tunduk sama yang di atas, gitu kan. Tapi ketika ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, artinya gini, ini router ini atau switch ini udah 10 tahun nggak diganti-ganti, gitu loh. Emang dia masih berfungsi, gitu loh. Cuman kan dari 10 tahun mungkin secara teknologi udah lewat, usang gitu kan. Performa juga mungkin sudah mulai menurun walaupun masih bisa berjalan. Kita nggak propose lah ke atas. Beli dong yang harganya emang mahal sih, misalkan gitu ya, belasan juta misalkan. Tapi udah kita buat ini nih. Wah, enggak mahal, terlalu mahal nih, pakai yang 300.000 aja misalkan. Segala macam. Ya udah. Kita cabut aja kabel internetnya. Mati tuh. Protes kan manajemen. Ini kenapa nggak connect? Kan sudah dibilang, Pak. Ini gara-gara switch ini nih, Pak. Makanya jadi keuangan nggak jalan, ini nggak jalan segala macam. Beli, Pak, sekarang. Langsung di ACC. Diakalin ya. Diakalin itu. Jadi kita, bukan kita ya, maksudnya orang-orang IT itu sebenarnya cerdik. Kalau programmer nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Misalkan, tuh kan error karena 1 hari nih. Profesional nggak jadi programmer gitu? Bisa nggak ngerjain ini? Malah dibalikin nih ya? Iya, skill kita dipertanyakan gitu. Bisa nggak bikin ini gitu? Kalau nggak bisa bilang dong gitu. Kita bisa cari yang lain. Iya, ya. Nggak bisa kita ngakal-ngakalin kayak gitu. Kalau router, iya enak. Karena programmer produknya ya software kan? Software, ini hardware kan? Hardware rusak, selesai gitu. Selesai ya. Kalau programmer apa gitu? Nggak bisa, alasan. ya nggak becus. Kita ganti yang lain. Itu sedihnya. Asa kebanyakan sedih nih, Bang. Ini programmer itu. Tapi senangnya juga banyak sih senangnya. Senangnya ya. Iya. Nah, pernah di mana aja, Mas? Mas apa? Menghinggap tadi tuh kota-kota. Ya kita nggak perlu sebut perusahaannya apa ya, tapi di seluruh Indonesia ini kemana aja? 2 sih sebenarnya. Nggak banyak-banyak amat. 2, cuman saya sudah 4 atau 5 kali industri ya, yang berbeda-beda ya. Oke. Dengan tingkat ada pressure yang berbeda, dengan komposisi tim yang berbeda gitu. Ada di satu tempat yang kita tidak ada brainstorming antara programmer, tim desain, tim manajemen. Jadi koordinasinya itu tim manajemen, tim bisnis ke desain untuk membuat desain, dan tim developernya dapat flash disk. Ini desainnya ya, tolong bikinkan aplikasi gini atau microsite yang gini. Goalnya seperti ini. Jadi kita terima mentahan, manutnya aja. Ada satu tempat yang kita brainstorming dari awal. Kita ada project A, yuk kita brainstorming yuk. Flow-nya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa, terus aplikasi mau seperti apa, tagline-nya mau seperti apa. Kita sampai memikirkan ini tagline-nya apa ya gitu. Sama-sama. Berarti macam-macam ya berarti ya karakteristik. Ya, ada di tempat juga yang lain yang aplikasinya itu nggak kelihatan ujungnya. Jadi, maksudnya gimana? Jadi kita membuat aplikasi sambil memikirkan ini bagusnya kayak gimana nanti ya. Kayak apa ya? Memperbaiki perahu tapi perahunya udah jalan nih. Perahunya udah jalan, tapi tambah-tambah nanti. Wah, ini kayaknya coba deh tambah fitur ini bagus nggak ya? Itu naik ke production dan divalidasi ke usernya ketika di production. Wah, ternyata nggak bagus nih. Kita ke sini. Dan ketika ditanya, ini goalnya seperti apa ya? Ke bagian tim top manajemen. Ini goalnya seperti apa ya? Kita belum tahu. Goalnya seperti apa gitu. Bikin aja dulu seperti ini. Pernah di sana juga gitu. Jadi menarik lah. Ada juga yang di organisasi yang kadang ada beberapa tempat kerjaan itu timbal baliknya tidak match gitu. Misal dalam artian perusahaan ngasih benefit ke developer atau ke programmernya yang nggak memanfaatkan, nggak maksimal. Ada juga programmer yang maksimal tapi tempatnya yang tidak memberikan benefit yang sesuai. Gitu. Yang paling enak kan yang balance ya. Betul. Jadi si
programmernya memaksimalkan yang ada, si tim Perusahaan, manajemen ataupun perusahaan memberikan benefit yang sesuai. Jadi kan fair ya jadinya. Betul sih. Nah, ini yang apa namanya, harus pintar-pintar milih tempat kerja. Berarti programmer yang sering loncat-loncat itu juga bukan berarti apa ya? Bukan berarti karena skill mereka nggak kepake ya. Tapi Enggak. mungkin dia sendiri ngerasa saya punya skill nih. Mungkin dari perusahaan yang ini misalkan nggak ngasih benefit sesuai gitu. Ya. Ya udah pindah gitu loh. Dibajak. Programmer ini dibajak oleh perusahaan ini. Itu cukup sering lah terjadi dulu. Oh gitu ya? Saling Jadi, bajak membajak gitu? Ya, ini wah ini bagus nih dibajak dengan iming-iming udah pasti kenaikan salary. Pasti sih. Dan hampir sebagian besar alasan resign itu pasti salary. Walaupun ketika berhadapan dengan HRD ngomongnya nggak salary. Kenapa resign? Karena di tempat yang baru saya bisa berkembang bla 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 bla. Padahal dalam hatinya gajinya kecil di sini karena lebih gede gitu. Atau di sana benefit lebih bagus gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan gaji gede tapi lingkungannya nggak bagus gitu. Bisa jadi juga ya. Nah, ini lingkungan juga jadi faktor ya. Kalau saya pribadi, oke, salary itu salah satu faktor yang penting. Oke. Tapi lingkungan juga nggak kalah penting gitu. Jadi kita dulu tuh ada istilahnya gini. Kita itu kerja mendapatkan gaji gede untuk mengobati penyakit di masa tua. Penyakit jangka panjang ya. Jangka panjang. Penyakit yang didapat dari begadang, ngopi Kopi. malam, soda. Belum lagi yang hidupnya hedon gitu ya. Iya, belum lagi yang hedon, yang langganan dengan hai tipes, kita ketemu lagi gitu kan. Udah kayak best friend lah, bestie ya. Halo Tipes-tipes itu ya. Ginjal, gimana kabarmu hari ini gitu. Jadi kita tuh bekerja untuk mendapatkan uang untuk mengobatin penyakit di masa tua. Dan kita nggak mau seperti itu ya. Maunya itu hidup santai, masa depan cerah gitu kan. Pengennya kan. Pengennya. Cuman balik lagi. Ya ada yang plus minus lah gitu. Ada harga Iya yang sih. harus dibayar. Ya kita tinggal milih gitu untuk programmer. Mungkin di usia-usia belasan sampai 20 semangat ngoding itu masih tinggi ya. Mungkin dia lebih idealis ya. Idealis. Belum Wah, mikirin ini. masalah pendapatan, belum Iya. mikirin masalah lingkungannya segala macam gitu kan. Bahkan yang nggak disuruh ngerjain ini pun dia kerjain gitu. Saking rajinnya mungkin ya. Dia sampai begadang atau dan sebagainya. Tapi ketika usia sudah 30-an ke atas ya, kalau nggak dijaga dengan olahraga, pola hidup yang sehat juga keteteran tubuh gitu. suka dekat programmer. Paintball. Satu ronde udah hayo ya. Udah pegel ya. Udah Paha pegel. ya. Pahanya sakit, biasanya duduk terus ya. Sekarang harus loncat sana lari sini dan seterusnya. Nah, sebenarnya menarik sih, programmer tuh menarik sebenarnya. Kerennya ada gitu ya. Iya. Pride-nya ada, sedihnya ada gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja gitu. Nah, kadang-kadang kan programmer gini, lingkungan di dalam perusahaan kita nggak pernah tahu kan ada di internal. Wis, perusahaan ini keterima gitu ya. Yes. Apalagi buat fresh graduate nih. Yang dengan harapan mereka bisa menyalurkan skill dia gitu kan segala macam, ternyata keterima masuk lingkungan yang tadi yang nggak benar, maksudnya nggak benar sih, maksudnya yang Nggak sesuai nggak lah sesuai ya. gitu kan ya. Wah, kok jadi gini gitu loh. Kok saya kerasanya nggak, misalkan gitu ya, nggak kepake, sudah bikin gini, nggak usah, ini mah jelek misalkan gini dan seterusnya. Ya pasti mental juga kena tuh. Iya. Dan dia bakal malas karena nggak dihargai. Akhirnya Keluar, pindah. Walaupun gaji gede ya. Walaupun gaji gede, kalau tidak sesuai dengan diinginkan, yang nggak juga gitu. Kalau dipaksakan juga pasti lebih capek gitu iya. dari sisi mental. Makanya nanti di akhirnya Ya. penyakitnya banyak gitu ya. Dan nggak optimal juga pasti. Iya. Seperti ya ada teman yang bikin nama function di JavaScript dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu pelampiasan. Pelampiasan karena kita mengerjakannya di jam 12 malam gitu. Ya, di saat kondisi sudah ngantuk gitu, tapi kita diminta mendeliver. Aduh. Ya, itulah dinamikanya Mas ya, seorang programmer ya. Tapi
sebenarnya hampir semua profesi ya sama aja ya. Sama aja, semua profesi itu dinamika ada seperti itu plus kan. minus. Ada plus minusnya. Cuman kalau dari sisi sudut pandang programmer, aduh, kadang-kadang ya tadi ya sedihnya ada. Kadang-kadang sedihnya tuh ya saking sedihnya malah jadi bahan bercandaan gitu karena udah ini ya. Gitu ya udah menerima keadaan seperti itu. Tapi sampai sekarang masih banyak yang pengen jadi programmer kan? Masih, betul. Buktinya bootcamp makin menjamur. Betul. Bootcamp programmer PHP, Golang dan Python sebagainya itu masih banyak. Berarti kan programmernya masih banyak. Dalam tanda kutip orang mandangnya masih yang keren lah. Iya, betul. Tapi kalau saya yang sudah beberapa tahun di programmer, ya sudah gitu, udah mulai ngerasain apa ya? Enggak kayak dulu lah di awal-awal. Semangatnya udah beda gitu. Iya, betul. Karena udah mengalami banyak tragedi ya. Serunya di situ. Kalau misalkan kita gini lurus doang gak asik. Betul. Sekarang apa namanya? Bisa jadi bahan cerita. Walaupun pada saat mengalaminya sedih. Ketika mengalaminya tuh ya begitulah. Mau ya kadang marah gitu kan, kadang sedih. Cuma ketika setelah dilewati ya jadi bahan cerita gitu. Bumbu-bumbu kehidupan lah. Iya, ini bukan buat nakutin buat teman-teman yang fresh graduate ya. Enggak lah. Buat apa? Nggak mau jadi programmer gitu kan? Justru ya harus lah gitu kan. Terjun lah sebagai programmer gitu kan. Iya, apalagi sekarang teknologi semakin diandalkan. Iya betul. Iya. Jangan takut programmer bakal dihilangkan dan digantikan dengan AI. Nggak mungkin tuh. Betul. Jadi kadang keresahan anak-anak juga kan atau teman-teman di sini yang nonton tuh, gimana nih nasib saya nih? Sekarang udah nyari source code juga, AI udah nyampilin semuanya segala macam. Iya. Tapi kan sebenarnya kan yang ditampilkan itu kan harus kita validasi ya. Betul. Yang validasi siapa? Ya kita kan programmer sebenarnya kan. Logik sih bermain. Atau kita harus punya value tersendiri. Apa yang membedakan kita dengan programmer di luar sana Yang gitu. lain gitu ya. Oke, sekarang ada AI, katakanlah ChatGPT dan kawan-kawannya gitu, yang sangat membantu pekerjaan ya, ngoding dan sebagainya. Cuman kita tuh harus ada value tambahan gitu. Kalau kita selevel dengan mereka, ya udah kita nyari kerja tuh ya sikut-sikutan gitu. Iya Tapi sih. kalau kita punya value sendiri, katakanlah kita paham security nih, wah programmer tapi bisa security engineer, wah ini kan luar biasa ya. Betul. Ketika misalkan nih dia ngelamar kerjaan atau dia bikin channel YouTube atau write up di Medium atau di write up di media lainnya, dia bisa ngoding dengan struktur yang bagus gitu ya, dengan efisien, ditambah dengan dia bisa memvalidasi dari serangan hacker misalkan. Wah ini kan perusahaan ngeliat, wah ini keuntungan yang luar biasa nih. Cukup bayar segini dapat 2 nih. Kita nggak butuh 2 orang, cukup 1 orang aja. Tapi bisa menghandle 2 aplikasi, bisa terdeliver dan aman gitu. Aman, betul. Berarti kan ada value lebih lah. Chance buat dia keterima itu gitu ya. Itu lebih besar. Jadi nggak cuman mengandalkan bisa CRUD doang. Terus ngelamar jadi programmer, itu udah banyak banget yang ngelamar kayak gitu tuh. Tapi ada value lebih. Atau misalkan kita programmer gitu, tapi bisa SC admin misalkan, network engineer misalkan. Iya. Yang kalau wifi mati bisa benerin gitu. Bukan printer ya. Beda lagi tuh. Bukan kipas angin ya atau kulkas gitu, AC. Tapi router misalkan mati kan ada value lebih gitu. Oh ini bisa nih, ternyata bisa gini-gini. Atau dia programmer tapi analisanya bagus. Dia bisa ngasih saran nih ke tim bisnis. Ini kalau misalkan ada fitur ini kayaknya user lebih enak gitu untuk menggunakannya. Lebih user friendly lah istilahnya. Berarti kan ada value lebih gitu. Nah, itu yang jadi tantangan sih kalau sekarang. Nggak bisa mengandalkan saya bisa bikin CRUD pakai PHP gitu atau pakai Golang, enggak gitu. Atau bisa big data dan sebagainya. Ada value lebih lah pokoknya. Iya. Apalagi udah bisa prospek ke depan ya dengan teknologi yang kayak tadi ya, big data, machine learning segala macam. Ya, menggunakan teknologi yang terbaru ya. Oh, itu pasti banyak dicari tuh. Apalagi perusahaan besar kan udah mengarah ke sana semua kan ya. AI mengintegrasikan aplikasi kita dengan AI. Itu luar biasa tuh. Tidak banyak yang bisa. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pengalaman dari Mas Reni itu ternyata ya
mungkin itu sebagian yang bisa diceritain ya. Betul. Selain itu kayaknya banyak banget nih yang bisa yang terjadi tragedi-tragedi lain yang bisa diceritain sekarang karena waktu kita juga terbatas nih Mas. Makasih banyak Mas udah mau ngobrol bareng lagi nih. Oke, sama-sama. Kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda lagi. Siap. Ya. Ngobrol santai aja kayak gini gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja ya obrolan kita di Cybercast kali ini. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mencari atau mendapatkan merchandise dari Cyber Academy, nah teman-teman bisa kunjungi websitenya swag.cyberacademy.id. Nah, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, kalau teman-teman ingin membeli atau mendapatkan tumbler seperti ini, ada red team, kemudian ada yang blue team, kemudian merchandise kayak kaos, topi, dan lain-lainnya. Silakan kunjungi toko store kami di Swag tadi. Kemudian untuk informasi nih, bagi teman-teman yang akan membeli produk-produk atau merchandise ini, gratis ongkir loh di seluruh Indonesia. Ya, jadi ayo siapa cepat yang bisa mendapatkan gratis ongkirnya, teman-teman tinggal check out, kemudian nggak perlu bayar ongkir, nanti kita langsung deliver ke depan rumah teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa kita obrolkan nih Mas. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di obrolan Cybercast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.